Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Agus Supriyatna, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMKN 1 Pandeglang dalam aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif Sekolah. Jadi hari ini adalah hari pertama kita belajar ya di kelas akuntansi kelas 11. Di mata pelajaran saya nih kita baru pertama kali ketemu. Ayo, mata pelajaran apa? Waalaikumsalam. Terlambat. Iya Pak, saya terlambat. Boleh saya masuk? Oh iya, silakan masuk. Aduh, hari terlambat lagi. Kamu tahu sekarang jam berapa? Pak, Jam berapa? jam 20. Iya. Jam berapa kita harus masuk ke kelas? 15. Jadi kamu kesiangan. Kenapa kesiangan? Karena tadi bangunnya kesiangan. Kesiangan. Kamu sudah tahu ya konsekuensinya kalau kesiangan itu harus seperti apa? Pak, saya tahu saya harus tinggal di kelas selama 20 menit pada saat jam istirahat untuk menjaga kesehatan kita. Iya. Teman-temannya sudah tahu ya kalau yang terlambat seperti ini ya. Ya. Tapi jangan terlambat, nanti ketinggalan mata pelajaran Bapak lo ya. Iya. Nah, silakan dulu bergabung dengan teman-teman. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Ya, baiklah. Tadi itu ada yang terlambat ya. Kalau bisa nanti besok jangan ada terlambat lagi karena rugi kita ketinggalan pelajaran di awal. Gitu ya. Pada tahapan berikutnya kita akan membuat keyakinan kelas. Ini akan jadi pegangan kita ya selama kita berada di kelas ini atau bahkan selama kita bersekolah di sini. Jadi kita harus punya satu panduan, satu kata atau beberapa kata yang menjadi pegangan kita untuk bergerak dan berpikir. Oke, seperti itu. Latihannya beres-beresnya. Sekarang silakan dulu
duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, baiklah, tahapan pertama dalam penyusunan keyakinan kelas, kita akan menggali peraturan-peraturan yang ada dulu di kelas nih ya, atau di sekolah. Oke, kita inventarisir dulu satu-satu. Silakan dari kelompok 1 kira-kira peraturan apa? Ayo. Dilarang masuk terlambat, boleh. Ada lagi? Menjaga kebersihan kelas. Bagus sekali. Kelompok 2 ada ide? Dilarang main HP. Dilarang main HP ya. Terus? Gunakan kalkulator secara dulu. Ya. Ada lagi? Iya. Ya, sekarang dari kelompok 3 ada apa ya? Coba. Izin saat meninggalkan kelas. Izin saat meninggalkan kelas. Terus? Tidak boleh ikut saat belajar. Kelompok 4 ada? Saling menghormati antar siswa. Lain? Selalu berpakaian rapi. Itu udah punya berapa? 8 ya? Oke, ada lagi mungkin dari kelompok 1. Apa? Tambahannya? Berpartisipasi aktif dalam pelajaran. Ada lagi? Tidak mencela saat ada yang berbicara. Terakhir mungkin ada satu lagi. Tidak boleh makan di kelas ya, tapi minum boleh. Oke, itu tadi peraturan-peraturan yang kita gali ya. Iya. Nah, tadi kan Bapak udah mencatat nih di sini ada peraturannya dilarang masuk terlambat. Berarti kalau dua kalimat positif jadinya apa? Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Bagus. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Oke, dari kelompok sana coba nih poin ketiga, dilarang main HP. Kira-kira positifnya apa? Menggunakan HP saat ada instruksi dari guru. Seperti ini ya, kita menggunakan HP saat ada instruksi dari guru. Kemudian berikutnya lagi apa tuh? Menggunakan kalkulator saat dibutuhkan. Berarti ya betul. Lanjut ke kelompok 1 tuh. Izin saat meninggalkan kelas. Kira-kira duanya jadi apa? Meminta izin saat meninggalkan kelas. Terus berikutnya tidak boleh ribut saat belajar. Jadi apa? Menciptakan suasana yang kondusif di kelas. Terus berikutnya nih, tidak mencontek saat ulangan. Jadinya apa tuh? Berlaku jujur saat ujian ya, positifnya. Kemudian boleh minum tapi tidak boleh makan. Gimana itu? Nah, boleh. Kalau diizinkan sama gurunya ya. Gurunya berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ayo, apa? Berpartisipasi aktif di kelas. Kemudian tidak mencela saat ada yang berbicara. Nah, betul, saling menghormati antar siswa. Terakhir yang paling ujung berpakaian rapi, kira-kira gimana kalimat positifnya? Selalu berpakaian rapi. Nah, tadi kan kita sudah menggali peraturan sekolah, terus kita juga tadi sudah menentukan kalimat positif yang lebih enak lagi didengar oleh kita ya. Karena kita harus menentukan nih menjadi sebuah nilai kebajikan yang bersifat universal atau keyakinan kelas yang nanti akan kita catat, kita sepakati bersama dan kita pajang di kelas, gitu ya. Nah, berdasarkan tadi yang sudah kita susun, coba dari kelompok 1 dulu. Yang pertama nih, hadir tepat waktu. Kira-kira kalau kata keyakinan kelasnya apa yang dipilih? Disiplin ya. Oke, masuk akal. Disiplin. Catat semuanya dulu. Disiplin. Kedua, di sini menjaga kebersihan kelas. Apa? Kebersihan. Boleh lah itu ya. Terus kelompok 3, dilarang main dilarang nih menggunakan HP saat ada instruksi. Apa? Komitmen untuk apa? Untuk taat peraturan ya. Oke, betul. Kemudian kelompok 4 lagi menggunakan kalkulator saat ada instruksi, juga komitmen ya. Oke, betul. Kembali lagi deh ke kelompok 1. Di sini nomor 5 ya, meminta izin saat meninggalkan kelas. Kira-kira apa ya keyakinan kelasnya? Patuh ya? Patuh pada siapa? Pada guru ya, karena udah dikasih tahu gitu ya. Oke, betul. Lanjut. Berikutnya di sini nomor 6 nih, menciptakan suasana kondusif di kelas. Apa keyakinan kelasnya? Patuhan juga ya? Iya, benar. Patuh. Jadi suasana kelasnya itu tertib gitu ya. Kayak gini tertib ya. Kemudian berikutnya kelompok 3 lagi, kira-kira nih diizinkan minum pada saat pembelajaran. Kira-kira apa? Kesehatan Pak. Kesehatan ya. Apa sih kesehatan?
hobi itu baik untuk Karena air putih itu baik untuk tubuh, luar biasa. Lanjut kelompok 4, coba di sini berlaku jujur saat ujian atau ulangan apa? Kejujuran. Penting ya, kejujuran ya. Itu jadi modal dasar kita dalam hidup. Oke, masih ada ya? Coba lanjut lagi ke kelompok 1 lagi lah. Berpartisipasi aktif di kelas. Apa ya kata keyakinan kelasnya? Integritas. Ya, jadi kita harus benar-benar menyatukan diri kita dengan kelas kita dengan berpartisipasi aktif. Selanjutnya saling menghormati antar siswa kelompok 2. Sopan santun ya. Enak nggak kalau kita sopan? Enak nggak dihargai? Nah, berarti tadi apa? Sopan santun ya. Oke, lanjut terakhir nih. Yang ke-11 selalu berpakaian rapi. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Percaya diri. Apa kalau berpakaian rapi jadi percaya diri? Oh iya, enak dilihat orang lain, kita juga nyaman kan? Jadi lebih percaya diri. Oke, luar biasa. Hari ini kita sudah mendapatkan tadi ada 11 keyakinan kelas, tapi ada yang sama tadi 2 ya, kepatuhan dan komitmen. Jadi ada berapa keyakinan kelas kita? Ada 9. Silakan ditulis 1. Nanti saya ambil 1 saja dari satu kelas ini, kita panjang buat di depan ya. Oke, silakan. Baiklah, kita sudah dapat nih ya 1 tabel keyakinan kelas yang akan kita panjang bersama di kelas dan akan kita pakai dalam keseharian kita dalam proses belajar. Ini jadi patokan kita, pegangan kita. Sekarang silakan dari yang laki-lakinya yang menempelkan ya. Silakan tempelkan ke sebelah sana. Ya. Ya, kita akan tempel ya keyakinan kelas kita. Iya. Oke, ada 9 keyakinan kelas: disiplin, kebersihan, komitmen, kepatuhan, kejujuran, kesehatan, integritas, sopan santun, dan percaya diri. Oke, beri tepuk tangan dong. Ya, oke, terima kasih ya untuk hari ini penyusunan keyakinan kelas. Dan semoga ini bisa jadi patokan kita ya, pegangan kita selama kita belajar di sekolah ini. Kalau begitu? Ya, betul. Oke, SMK. Bisa. SMK. Hebat. Vokasi. Kuat. Kuatkan Indonesia. Oke. Assalamualaikum Pak, Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Maaf, Bapak mau manggil apa? Iya, Anda tahu kenapa Bapak panggil? Ya gara-gara masalah dengan si Fadil kan, masa suka dibully, dikata-katain anak tukang ojek mau sekolah tinggi-tinggi. Ya saya marah lah, saya lawan dia karena dia sudah keterlaluan. Oh begitu, pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga kalau dikata-katai seperti itu akan marah. Pada saat kejadian itu, kamu melakukan tindakan apa? Ya saya tidak terima Pak, saya marahin balik si Fadil. Saya bilang, jadi orang jangan sombong, jangan suka menghina orang lain. Saya tidak peduli, saat itu banyak teman-teman dan petugas tiket yang lewat. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu ada alasan tertentu, Pak. Ya jelas lah Pak, saya mempertahankan harga diri saya. Meski saya anak tukang ojek, tapi tidak seharusnya dia menghina orang tua saya. Ya wajarlah, mempertahankan harga diri itu penting bagi kamu. Untuk kamu hanya memarahinya dan tidak melakukan tindakan anarkis. Lah Pak, alhamdulillah saya bisa menahan emosi Pak, hanya membela diri dengan kata-kata. Nah sekarang kita ingat-ingat lagi, tindakan kamu membentak-bentak Fadil itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas dan prinsip kamu? Enggak lah Pak, saya merasa bersalah juga sudah seperti itu. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Sebenarnya saya harus menghargai orang lain, tapi saya saat itu terpancing emosi Pak. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting bagi kamu? Yakin Pak? Ya betul, kita harus menghargai orang lain. Terus keyakinan yang harus kita pegang saat kita emosi apa? Saya harus lebih bersabar dan bisa mengontrol diri Pak, dan memikirkan efek baik buruk ke depannya.
perbuatan saya. Jadi, kamu bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan jadi orang yang lebih sabar dan bertanggung jawab dengan perbuatan dan ucapan saya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya senang, Pak, dan bangga bisa jadi orang sabar dan bertanggung jawab. Ya, baiklah. Sekarang kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Perasaan saya setelah mengikuti praktek segitiga restitusi mencakup senang karena mendapatkan pengalaman baru tentang bagaimana menghadapi permasalahan dan harus bersikap dalam situasi yang terjadi dengan lebih dewasa dan sabar. Saya juga melihat sosok guru yang bijak dan membimbing saya dalam menghadapi permasalahan saya, sehingga saya pun dapat mengambil pelajaran positif dari setiap dialog yang tercipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Kayak luar biasa, mohon waktunya mungkin tidak lama ya, tidak akan lebih dari 1 jam. Nah, untuk kegiatan kita pada hari ini, alhamdulillah, terima kasih pertama ingin saya ucapkan kepada pihak manajemen sekolah, kepada Bapak Kepala Sekolah, dan Ibu Manajemen dan Bapak Manajemen di SMKN 1 Pandeglang yang sudah memberikan kesempatan kepada saya Agus Supriyatna yang pada hari ini berdiri di sini dalam forum yang boleh dibilang itu forum berbagi ya Bapak Ibu dalam kegiatan atau program calon guru penggerak. Kebetulan saya masuk yang kloter pertama dari 4 orang yang lulus di SMKN 1 Pandeglang mengikuti jejak dari Ibu Sri Hartati. Mohon doa dan dukungan dari semuanya Bapak Ibu. Pada kesempatan ini banyak hal yang selama 2 bulan ini sudah kami dapatkan dari program guru penggerak, dan ada beberapa hal yang memang sudah menjadi kebijakan dari BGP atau Balai Guru Penggerak ini untuk disampaikan kepada warga sekolah. Dalam hal ini adalah Bapak Ibu semuanya. Mungkin informasi ini kadang kita melihatnya kecil, tapi kalau nanti kita resapi, saya rasa ini akan sangat menyentuh sekali dengan tugas pokok kita sebagai guru, terutama dalam hal interaksi kita dengan siswa. Seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya ini tayangan videonya hasil dari program aksi nyata. Sudah ada 4 modul yang dikerjakan. 1 modul itu dikerjakan selama 1 bulan dengan modal pembelajaran yang daring dan cukup ketat, serta ada kegiatan lokakarya di setiap 1 bulan itu. Dan ini adalah kegiatan yang keempat. Yang keempat ini memang harus berbagi, minimal berbagi pemahaman dan pengalaman. Sebenarnya videonya agak panjang, tapi saya akan lihatkan di awal aja dulu supaya ada sedikit kita coba aja dulu ya, nanti ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Agus Supriyatna, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMKN 1 Pandeglang dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif sekolah. Mungkin nanti ada penjelasannya ya.
juga yang menambah ya, kalau bisa nanti cara nanti atas bumi dan itu ya. Ya, kita tahan dulu, masih banyak. Tadi hanya sekilas saja, Bapak Ibu untuk pembukanya. Pada kesempatan hari ini, Saya ingin mencoba mengingatkan kembali mungkin untuk hal-hal yang sebenarnya ini rutinitas yang sering kita lakukan, Bapak Ibu ya. Di sini selalu diawali dengan salam dan bahagia. Jadi kalau kita untuk memulai segala sesuatunya itu harus diawali dengan rasa bahagia seperti itu. Kemudian hal yang ingin lebih ditekankan di sini adalah tentang penerapan budaya positif. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa ternyata budaya positif ini sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan proses dan pencapaian tujuan dari pembelajaran. Yang tadi ditampilkan video di awal itu hanya beberapa poin. Itu adalah tentang bagaimana penerapan budaya positif yang kalau kita benar-benar aplikasikan ternyata itu sangat mengena baik itu kepada hati siswa dan membuat kita juga sebagai guru mendapatkan kemudahan seperti itu. Pertama yang harus kita lebih pahami dulu itu ada istilah pertanyaan pemantik bahwa setuju atau tidak setuju Bapak Ibu bahwa ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setiap kita mungkin akan punya pendapat. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kebanyakan setuju ini. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tapi jawabannya ternyata ini lebih banyak tidak setuju. Kenapa ya? Nanti kita lihat. Pada kesempatan kali ini ada topik yang ingin dieksplorasi konsepnya ya. Pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan ini memang harus ditanamkan di mindset anak tentang nilai-nilai kebajikan universal dan mereka akan sadar dengan sendirinya nantinya seperti itu harapannya. Kemudian kita juga harus mengetahui kalau motivasi, hukuman dan penghargaan sama mungkin bagi saya ini juga baru restitusi ya. Di sini ada Ibu Resti ya. Nah, tinggal tambah itu. Kemudian ini juga ada nih hal yang menurut saya awalnya kecil tapi ternyata ini dampaknya sangat besar. Ini namanya keyakinan kelas. Nanti kita coba elaborasi. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini mungkin sebagai guru kita harus pahami dulu kebutuhan siswa itu apa, kebutuhan dasarnya, sehingga kita bisa memberikan treatment yang tepat terhadap siswa. Siswa yang kesiangan itu kita bisa saja men-treatnya itu dengan satu kegiatan yang sama, misalkan dengan memarahinya dan seterusnya. Ternyata dengan kita memahami kebutuhan dasar dari siswa, kita bisa lebih mengetahui nanti bagaimana kita akan menanganinya seperti itu. Kemudian di sini ada juga restitusi 5 posisi kontrol, Bapak Ibu sekilas saja. Posisi kontrol ini adalah posisi guru bagaimana memposisikan diri terhadap murid. Ada urutan yang paling pertama itu karena mungkin banyak dilakukan, namanya menghukum. Kemudian kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga itu adalah sebagai teman. Keempat, pemantau. Yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Nanti Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri sudah masuk di posisi mana kita seperti itu mungkin ya. Kemudian ada restitusi, segitiga restitusi. Ini bagus sekali bagi kita dalam hal untuk menangani siswa yang bermasalah gitu seperti itu ya. Berikutnya kita coba dari poin pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kita udah tahu tentang disiplin itu seperti apa. Kemudian di sini kita lebih banyak mengartikan bahwa disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Namun kecenderungan disiplin ini biasanya membuat ketidaknyamanan, harus berpakaian rapi, berbaju rapi, bersepatu, datang tepat waktu. Kebanyakan disiplin itu membuat tidak nyaman rata-rata. Nah, tapi itu ada tujuannya seperti itu. Kemudian di sini ada kebajikan universal yang harus kita terapkan juga. Kalau di Indonesia itu sudah luar biasa, pemerintah mengadakan profil pelajar Pancasila dengan poin-poin yang sudah kita pahami bersama. Kemudian nilai-nilai kebajikan pada dasarnya adalah nilai yang berlaku umum. Dari satu kata ini kalau kita pahamkan kepada anak satu kata saja, maka itu akan jadi pegangan bagi dia dan itu akan menjadi pemantik besar bagi dia untuk berubah. Sekarang bukan masalah banyaknya kata, tapi apakah dari kata-kata ini itu bisa diresapi dan difahami serta dilaksanakan tidak oleh kita dan peserta didik kita. Dari banyak kebijakan universal ini kita bisa menerapkan semuanya bisa, tergantung bagaimana konteksnya kita di sekolah atau di kelas.
Kemudian dalam aksi nyata ini tadi saya memilih hanya sekitar 5. Sebenarnya dalam aplikasi nyatanya bisa lebih banyak daripada itu. Kemudian berikutnya ini adalah, saya agak cepat saja ya. Ada teori motivasi dan penghargaan serta restitusi yang biasa kita terapkan kepada anak. Pertama ada motivasi yang sifatnya eksternal, kemudian ada yang sifatnya internal. Kalau yang eksternal biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan penghargaan, itu adalah motivasi yang levelnya agak di bawah. Dan yang paling tinggi adalah kalau kita dapat menumbuhkan motivasi terbesar kepada anak melalui motivasi internal. Saya waktu sekolah berbagi pengalaman saja termasuk anak yang punya pegangan itu motivasi internal. Artinya saya sudah punya target, saya mau sekolah di mana, mau kuliah di mana, harus bagaimana. Itu motivasinya adalah dari diri saya sendiri, sehingga saya mendapatkan kemudahan untuk mengarahkan diri saya tanpa harus banyak marahan atau dari orang tua atau dari guru seperti itu. Ini memang yang harus kita bisa sadarkan kepada anak ini, yang motivasi internal, menggugah motivasi anak tuh biar sadar sendiri gitu, tanpa harus nanti kamu kalau dapat nilai tinggi, kalau bagus bakal dapat nilai tinggi, kalau kamu nakal nanti akan bapak marahi gitu. Itu terlalu bawah untuk level motivasi seperti itu. Ini tugas kita untuk menciptakan motivasi yang internal. Kemudian Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Filosofi Pendidikan Indonesia, dia mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kenapa? Karena dengan dia bisa memerintah diri sendiri, dia mengarahkan diri dia menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu yang disebut dengan merdeka. Kemudian bentuk apresiasi, materinya nanti bisa dibagikan jika ada yang berkenan. Di sini ada program kebajikan apresiasi. Setiap anak yang memiliki kebaikan atau kelebihan kita bisa memberikan apresiasi ya, baik secara khusus, misalkan pada event-event tertentu ada anak yang berhasil, secara pribadi mungkin di luar dari kelas, kemudian ke semua murid mungkin diberikan apresiasi, tapi secara bergantian bagi mereka yang berhasil. Kemudian secara konsisten artinya terus-menerus kita berikan kepada mereka yang berhasil, dan tetap harus berfokus kepada proses. Selanjutnya ini contoh saja untuk pengakuan apresiasi. Misalkan di sini pada saat menolong murid baru di kelas gitu ya, maksudnya nilai kebajikannya itu adalah rasa empati. Itu guru melihatnya dari memperhatikan dari kegiatan sebelumnya. Jadi guru bisa memuji anaknya, rasa empatimu besar sekali. Kadang kita jarang memberikan apresiasi dari segi bahasa kepada anak kita gitu. Padahal hal-hal yang membuat anak lebih luluh hatinya itu adalah dengan bahasa. Seperti itu, dengan bahasa. Kemudian berikutnya di sini ada tindakan guru. Bapak Ibu mohon dilihat, silakan dinilai. Mungkin Bapak Ibu sudah paham tentang yang disebut dengan hukuman dan konsekuensi. Hampir sama, tapi keduanya itu berbeda. Mungkin saya akan melihatkan nanti perbedaannya di belakang, tapi saya mau melihat dulu. Bapak Ibu mohon memilih di antara poin-poin ini, mana yang masuk hukuman, mana yang masuk konsekuensi. Kalau kita sebagai guru, kita disarankan untuk menerapkan yang disebut dengan konsekuensi, bukan yang hukuman, seperti itu. Coba mencatat 100 kali di dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coretnya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu, sesuai ya. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman ya. Wow, luar biasa. Nah, oh ya, satu aja yang bawah ya. Nah, siap. Disarankan pemerintah menghendaki kalau kita guru lebih concern ke konsekuensi, seperti itu. Kemudian ini perbedaannya ya. Sekilas saja beberapa poin. Biasanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, dia menggantikan gitu ya, dan seterusnya. Kemudian ada paksaan, kalau ini ada stimulusnya ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan, kalau ini nanti dia akan menghargai kedisiplinan, seperti itu. Dan secara psikologis anak juga rasanya akan lebih menghargai yang konsekuensi. Contohnya tadi Agus menunjukkan video anak terlambat. Kalau saya menerapkan hukuman ketika anak tadi masuk, saya akan menunjukkan ekspresi guru yang tadi level paling bawah itu pemarah.
Dari mana kamu? Jam segini baru datang. Saya aja udah di kelas, misalkan. Kok kamu baru datang? Enak gitu ya. Nah, tapi ketika yang tadi dia sebagai pemantau, guru itu akan menanyakan terlebih dahulu kenapa dia terlambat. Ditanya dulu, tadi ini jam berapa? Dia biar menjawab sendiri. Sekarang jam 7.20. Masuk kelas jam berapa? Kita tanya lagi. Dia jawab jam 15. Dia mengartikan sendiri. Jadi kamu, ya Pak, saya terlambat 5 menit. Itu pun kita tidak boleh langsung aneh, kita tanya dulu biar dia jawab walaupun dia bohong gitu ya. Kenapa nak kamu terlambat? Lupa saya kesiangan dan seterusnya. Kita coba terima itu dulu. Yang penting kita sadarkan dia untuk tidak mengulangi lagi. Nanti kita berikan dia konsekuensinya. Karena kamu terlambat, misalkan kita gantikan dengan apa gitu. Mungkin nanti pas istirahat jam kamu terpakai 20 menit dan seterusnya. Seperti itu. Kalau nanti tidak bisa berubah lagi, mungkin ya kita bisa lebih tegas lagi kepada anak tersebut. Seperti itu contohnya. Kemudian ini yang restitusi. Ya, restitusi. Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ini biasanya diberikan treatment kepada anak yang bersalah. Misalkan dia mengejek temannya, dia dibully sama temannya, dia marah, dia melempar sesuatu, menyakiti orang, berkata kasar gitu ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita tidak langsung menyalahkan dia, menjas dia, tapi kita membangun dulu kesadaran pada diri dia. Seperti apa kesalahannya dan nanti bagaimana dia memperbaikinya. Kemudian di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Ketika ada masalahnya, kita akan menanyakan juga solusinya kepada anak. Jadi solusinya tidak datang dari guru langsung, tapi muridnya sendiri yang mengetahui problem dan dia mengusulkan solusinya seperti itu. Nanti ada videonya juga, contohnya ya yang saya pernah buat. Kemudian di sini juga membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan ya. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak yang salah itu bukan untuk kamu salah, kamu harus begini, kamu begitu. Tetapi anak nanti harus belajar dari kesalahan dia sadar dan dia tidak melakukannya lagi. Kemudian kalau ada hubungan yang rusak dengan teman, dengan guru dan sebelum dan yang lainnya, itu akan diperbaiki melalui restitusi ini. Ya, jadi ketika ada masalah selesai, itu harus selesai dengan perbaikan hubungannya juga. Kemudian ini adalah tawaran bukan paksaan. Seperti itu artinya dia ditawarkan sama kita untuk menyelesaikan masalah dengan program restitusi, ya. Dan seterusnya. Nanti kita lihat aja ya. Nah, ini Bapak Ibu keyakinan kelas, mungkin ini bisa diterapkan nanti oleh Bapak Ibu semuanya selaku wali kelas. Minimal ini kayaknya wali kelas ya. Guru juga bisa punya keyakinan kelas ya Bustri ya, dengan muridnya di mata pelajarannya seperti itu bisa. Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Kenapa lebih bagus keyakinan kelas daripada menempel peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Kenapa itu lebih bagus menempel keyakinan kelas daripada peraturan gitu ya? Kan bunyinya akan beda. Kalau keyakinan kelas itu dari kesepakatan dua belah pihak antara guru dan murid siswa. Tapi kalau peraturan itu satu pihak biasanya yang dilakukan oleh guru misalkan gitu. Iya. Ya, bisa diterima ya. Salah satunya itu. Ya, jadi kalau keyakinan kelas ini adalah kesepakatan dari bersama seperti itu ya. Terus dari segi kalimat kira-kira apa? Dari segi kalimat. Kalau yang namanya keyakinan berarti segala sesuatu yang diyakini. Kalau saya yakin dengan agama Islam ya saya akan menjalankan agama saya seperti itu, komitmen. Tapi kalau peraturan, ya saya orang negara Indonesia ada peraturan ini saya ikut karena takut gitu kan. Nah, jadi lebih bagus ada kesadaran diri kalau kita menggunakan keyakinan kelas. Nah, dari peraturan kelas biasanya naik ke keyakinan kelas. Hasilnya nanti adalah lingkungan kelas yang positif dan terciptanya adalah secara keseluruhan adalah budaya positif. Nah, budaya itu berarti sudah hampir semuanya itu dalam kondisi yang positif. Nah, ini contohnya kalau kesepakatan kelas ya. Jadi tidak ada yang dilarang, tidak boleh, ya kata-kata negatif itu tidak muncul, yang ada itu dia kata-kata positif. Bahkan itu yang lebih akhir itu biasanya dalam bentuk satu kata ya Bustri ya. Jadi misalkan bekerja, disiplin, tanggung jawab, nah itu. Tapi sebelum menyusun ke sana, anak tuh akan menyusun bersama dulu proses-prosesnya seperti apa sampai jadi keyakinan kelas. Nah ini nanti ada dilihatkan ya. Contohnya nih Bapak Ibu. Misalkan peraturannya selalu kembalikan buku
ke tempatnya. Berarti itu keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Jadi nanti di bawah keyakinan kelas itu kita bisa memberikan redaksi. Jadi ada keyakinan kelasnya tanggung jawab, kita meyakini bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap semua hal aspek yang ada di kelas kayak gitu. Itu penjabarannya. Tapi kalimat-kalimat ini yang kita pasang ini berdasarkan susunan yang muncul kalimat itu dari masukan anak-anak. Gitu. Jadi bukan dari kita gurunya yang menciptakan terlebih dahulu, tapi anaknya diminta untuk menggali dulu. Kalau ada kekurangan baru kita bisa tambahin. Dan ini bagus kalau dipajang, ditempel gitu ya, tapi dengan catatan tadi hasil proses kesepakatan bersama minimal wali kelas dengan anak-anak yang di setiap kelas tersebut. Kemudian ini dasar kebutuhan manusia. Ya, untuk kebutuhan manusia kita udah ketahui bersama, itu ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada rasa sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah, ini harus kita pahami. Contohnya nih Bapak Ibu ya, ada anak yang sering terlambat sekolah. Ternyata itu adalah pengaruh dari kebutuhan hidup. Dia misalkan tempatnya jauh, tapi ekonominya terbatas sehingga mungkin harus jalan kaki dan seterusnya. Nah, kita tidak bisa langsung menghukum anak itu dengan treatment yang keras. Kita harus melihat dulu kondisi anak itu yang paling nyata apa, baru kita bisa melakukan penanganan. Jadi ketika kita sebagai guru, kita tidak bisa mengeneralisasi melihat peserta didik. Kita ditugaskan untuk, terutama wali kelas ya, atau guru-guru juga sama, mengetahui satu persatu karakteristik dari peserta didik kita, sehingga kita tidak salah memberikan treatment. Jadi anak yang misalkan sebenarnya dia tidak ingin salah, dia tidak ingin misalkan melakukan hal yang tidak baik, tapi karena satu kondisi dia yang melakukan itu, seperti contoh tadi terlambat karena memang rumahnya jauh dan tidak ada uang harus jalan, itu juga perlu jadi perhatian kita semua seperti itu. Jadi untuk treatment tidak bisa disamaratakan. Ketika ada problem kita harus cari tahu dulu core masalahnya ini apa, seperti itu. Dan kita harus mengenal mulai dari kebutuhan dasar manusianya. Kemudian ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu, seperti yang Agus bilang tadi. Pertama, ini posisi yang paling tinggi. Ini posisi yang paling bawah lah ya, tidak rendah. Nah nanti mohon dilihat atau dirasa-rasa masuknya di posisi mana. Kalau guru yang sebagai penghukum biasanya dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir muridnya. Kamu tuh ya, dasar kamu ya, terlambat saja sampai giginya juga rapat gitu kan. Padahal aslinya dia gak pengen marah gitu, kalau dia marah begitu marah. Kemudian membuat rasa bersalah, itu biasanya dia itu, aduh nak, jangan sampai bapak dimarahin pakai gara-gara kamu sering terlambat misalkan. Jadi itu dia menunjukkan supaya anak ini menjadi merasa bersalah dia melakukan itu gitu ya. Itu caranya. Dia tidak marahin anaknya, tapi dia menyudutkan si anaknya bersalah. Jadi membuat si pembuat rasa bersalah namanya. Kemudian ada juga yang sebagai teman. Ayo anak demi ibu gitu ya. Jadi dia lebih friendly. Cuma yang berteman ini nanti ujungnya jadi kurang bagus juga ya, karena kedekatan emosional anak yang berlebihan dengan guru itu kalau tidak bisa dikontrol dengan baik akan menjadi problem di ujungnya. Kemudian ini pemantau. Kalau pemantau itu biasanya menyadarkan anak tentang apa tanggung jawabnya, bagaimana peraturannya, gitu ya. Seperti itu kalau pemantau. Kemudian dia tidak memarahi murid, tapi dia memberikan solusi dan mengontrol pemecahan masalah tadi. Yang paling tinggi ini adalah manajer. Dia banyak mengajukan pertanyaan kepada anak tentang kesalahannya, kemudian dia menanyakan apa yang sudah dia langgar, kemudian dia memuatkan pribadinya, kemudian dia meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan berkualitas. Jadi ini adalah level yang paling tinggi. Kita bisa saja saat sebagai guru berperan, semuanya juga bisa, tergantung dari anaknya, gitu. Tapi kalau bisa hindari yang guru sebagai penghukum, karena kalau udah dicap penghukum oleh anak itu ternyata seumur hidup sampai lulus, sampai dia besar dia akan ingat si guru itu guru pemarah, guru penghukum. Kita tidak ada tobatnya itu, jadi susah. Kalau misalnya itu makanya diminta untuk dihindari. Paling minim kita berada di sini. Kalau di sana itu adalah udah istilahnya yang paling terakhir lah seperti itu. Nah ini contohnya ya. Kalau yang membuat rasa bersalah itu, saya kecewa sekali dengan kamu, gitu ya. Kemudian kalau misalkan penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu selalu salah. Misalkan kayak gitu dari kata-kata, dari verbal, bukan dari tindakan. Kemudian kalau teman, ayolah nak, demi bapak, biar bapak nggak repot, gitu ya. Nah, kalau misalkan memantau,
apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, misalkan dia tugasnya dikerjakan ya. Kemudian kalau manajer misalkan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu ditanya problemnya. Nanti kalau misalkan aku iya Pak, saya kalau kesiangan saya akan pasang alarm, saya akan minta tolong bantuan orang tua untuk bangunkan saya, kayak gitu. Itu di bagian manajer biasanya yang berikan masukan yang sangat positif dan solutif biasanya ya. Nah ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah ini bagaimana menyelesaikan masalah anak? Ini ada 3 pilarnya. Pilar yang paling bawah, ketika ada anak masalah datang ke kita, nanti ada di contoh dialog, ya. Itu anak datang ke kita berusaha untuk menstabilkan. Contohnya nih, ada anak berantem di kantin karena dibully sama temennya, dipanggil sama wali kelasnya. Datang anak itu marah-marah, misalkan, Bapak, kenapa saya dipanggil? Kan saya nggak bersalah, saya kan yang dibully gitu kan. Tapi kita pengen menyadarkan anak itu, kita tidak langsung marahin dia. Kita dengarkan dulu dia, kita stabilkan dulu identitasnya. Misalkan seperti ini, oh iya, kamu melakukan pembelaan diri itu bagus, gitu kan? Kita ini kan dulu, tapi tidak membenarkan kesalahan, seperti itu. Sampai nanti akhirnya kita tanya, kamu posisi salahnya di mana? Lalu setelah kita tahu dia mengakui salah, kita tanya lagi kepada dia, bagaimana cara kamu akan memperbaiki diri? Jadi itu lebih ke dari anaknya dulu digali masalahnya dari dia tahu melanggar apa, lalu dia bisa memberikan solusi apa gitu. Baru terakhir kita memberikan masukan seperti itu. Jadi konsepnya tidak langsung menyalahkan anak. Memang pada dasarnya anak kita sudah tahu dia sudah salah gitu ya, tapi ada treatmentnya. Nah, contohnya nih ya, kalau pada saat menstabilkan identitas, guru bisa berkata nih, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga bisa salah. Itu manusiawi, tapi kita tidak membenarkan kesalahan dia, seperti itu. Kemudian pada saat validasi kebutuhan, misalkan kamu bisa saja kan melakukan hal lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, misalkan dengan melempar temannya kembali, dengan marah-marah gitu ya. Kita memuji bahwa dia itu tidak melakukan hal yang lebih buruk pada saat kesalahan itu. Kemudian yang berikutnya, kita harus menanyakan keyakinan bahwa dia tadi misalkan memarahi temannya itu, dia melanggar keyakinan yang mana. Nanti anaknya akan menjawab, ya Pak, keyakinan kita misalkan menghormati orang lain, saya sudah salah, saya sudah melanggar keyakinan itu, gitu ya. Nanti berikutnya baru akan diberikan solusinya, bagaimana dia memperbaiki diri. Itu pun harus dari anak dulu. Setelah dari anak muncul, baru nanti dari kita, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa hal yang sudah saya lakukan. Untuk beberapa budaya positif banyak sekali sebenarnya bisa kita lakukan. Ini hanya recapnya aja. Poinnya tadi ada banyak ya, ada puluhan. Saya yakin Bapak Ibu semua juga sudah melakukan ini di kelasnya masing-masing. Dan alangkah bagusnya jika setiap kita menerapkan ini, maka akan terciptalah yang disebut tadi budaya positif. Nah ini Bapak Ibu contoh pembuatan keyakinan kelas. Pertama kita gali dulu peraturan-peraturan yang disepakati di kelas. Kemudian peraturan itu kita berubah jadi kalimat positif. Misalkan tadi dilarang terlambat, kalimat positifnya berarti datang ke sekolah tepat waktu. Keyakinan kelasnya misalkan kita rubah jadi komitmen, seperti itu. Jadi dari dasar, kan anak tahu sendiri dari yang kalimat tadi peraturan ke kalimat positif sampai ke keyakinan kelas. Mereka akan tahu dan dipajang gitu kan, dan akan jadi pegangan. Ya, ini contohnya, ini prosesnya yang penyusunan dengan anak-anak. Mulai dari tadi memilih peraturan, kemudian menjadikan peraturan dengan kalimat positif, kemudian berubah jadi keyakinan kelas, akhirnya menjadi kesepakatan bersama dan ini tuh dipahami oleh semua siswa. Nanti kalau ada pelanggaran di dalam kelas, nanti anak langsung kita balikan. Misalkan tadi ada yang terlambat, ada yang ngejek temannya, ada yang misalkan membuli, ada yang misalkan mencoret-coret tubuh temannya, kita langsung tanyakan ini dulu di kelas. Biar dia sadar, nanti dia mengakui, salah saya ini, terus kamu mau bagaimana, seperti itu. Itu cara yang pertama. Kalau memarahi itu adalah cara yang terakhir mungkin. Nah ini berikutnya yang posisi kontrol tadi ya, sudah dijelaskan contohnya. Nah ini tahapan dari segitiga restitusi. Ini contohnya kita bisa melakukan. Ini saya melakukannya pada saat upskilling kemarin di klub. Jadi mengundang anak-anak PKL datang untuk membantu pembuatan video. Nah seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada sedikit lagi satu contoh video tentang tadi segitiga restitusi ya. Setelah itu mungkin selesai Bapak Ibu.
Jadi satu-satu kita menginventarisir dulu kata-kata apa yang akan dijadikan peraturan. Nanti dari kalimat-kalimat Tadi yang peraturan sudah kita kumpulkan, itu nanti kita rubah menjadi kalimat yang positif. Kenapa? Karena secara psikologis anak itu akan lebih takut mendengar dilarang dan tidak boleh daripada tadi peraturan yang bunyinya kalimat positif. Tidak boleh terlambat, dilarang terlambat. Menjadi apa tadi? Datang tepat waktu. Gitu. Mereka secara psikologis akan lebih senang mendengar itu. Ya. Nah ini sudah jadi Bapak Ibu untuk keyakinan kelas hasil dari kesepakatan bersama gitu. Nanti bisa dibuat lebih bagus lagi ya. Ditempel di kelas, dibaguskan, dan ini nanti akan selalu dijadikan patokan di kelas. Kalau ada anak yang salah, langsung ingatkan. Jadi gimana kesalahan mereka, biar mereka selalu sadar setiap saat. Karena anak ini adalah masa-masa usianya itu yang gampang sekali mau kita kelabui gitu. Mau kita berikan hal yang buruk dia akan terima, mau kita berikan hal yang baik dia akan terima gitu. Bagaimana cara kita merubah mindsetnya gitu, ya seperti itu. Salah satunya ini adalah isi pemerintah dengan menerapkan keyakinan kelas. Dan mudah-mudahan di setiap kelas nanti Bapak Ibu wali kelas sudah bisa menerapkan ini. Mungkin seperti itu ya. Nah ini ada satu lagi yang tidak restitusi ya. Ini ceritanya ada anak yang bermasalah dibully karena ayahnya tukang ojek, terus dia marah kayak gitu ya, dan dia nggak terima. Guru sudah tahu masalahnya tapi guru tidak menunjukkan amanahnya gitu. Nah, jadi gurunya bilang kalau misalkan tadi dia dikata-katai anak tukang ojek tidak akan bisa maju, itu kita stabilkan dulu emosinya. Saya juga kalau dikatai-katai seperti itu, saya juga bisa marah gitu. Tapi tidak membenarkan kesalahan anaknya. Jadi lebih ke menstabilkan emosinya. Saya menggunakan harga diri saya anak tukang ojek tidak harusnya dia menghina orang tua saya. Ya wajar lah, mempertahankan harga diri itu lebih terlihat. Untuk kamu nanti memahaminya dan tidak melakukan dalam alhamdulillah saya apa? Nah ini jadi ketika sekarang tadi melakukan pelanggaran, dia itu kan tidak sampai misalkan melakukan anarkis dan seterusnya, itu harus diberikan pujian. Meskipun tadi kesalahannya tidak dibenarkan, kita hanya kayak memvalidasi aja bahwa itu tuh bisa terjadi kepada siapapun. Kemudian ketika tadi dia tidak berbuat anarkis, kita berikan apresiasi, oh ya kamu untung tidak sampai melempar dia, kamu tidak sampai menyakiti dia gitu. Nah, ujungnya nanti kita akan menyadarkan nih. Saya merasa salah juga.
keyakinan atau prinsip yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Sebenarnya saya menghargai orang lain. Nah, berarti ketika dia salah, membentak-bentak temannya, kita harus menyadarkan bahwa dia udah melanggar keyakinan kelas belum? Udah. Lalu keyakinan yang malah yang dia langgar tadi menghormati orang lain. Akhirnya kita menyadarkan sendiri bahwa anaknya itu salah. Tapi hasil dari analisa si anaknya sendiri dan terucap oleh ucapannya sendiri. Jadi kita judgment-nya itu bisa lebih kuat karena anak sendiri yang mengakui kesalahan gitu, tanpa bisa memaksa. Coba kamu ngaku salah misalkan kayak gitu ya. Saya harus berterima Kamu yakin tidak menghargai orang lain itu? yakin Pak. Ya betul, kita harus menghargai orang lain. Lalu keyakinan yang harus kita pegang saat ini. Saya harus lebih bersabar dan menghargai diri Pak, dan memikirkan efek baik ke depan. Jadi, kamu bersedia tidak untuk berdosa? Dan kamu berdosa. Nah, jadi yang terakhir kita tanyakan kepada anak bahwa dia bersedia atau tidak untuk memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan lagi. Kita pantau apakah dia berubah atau tidak dari proses segitiga restitusi ini. Kalau nanti dia tidak berubah, mungkin kita bisa berikan penanganan yang lebih tegas lagi kepada anak tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ini materinya sepele, kecil ya, tapi kalau kita resapi dan kita bisa terapkan secara real pada anak-anak kita, insya Allah ini akan memudahkan tugas kita sebagai guru dalam mengarah dan mendidik anak. Luar biasa ya. Ini berkenaan dengan rasa. Ya. Rasa bagaimana menangani siswa. Karena kalau kita bermain dengan rasa, maka hati diri kita dan orang lain tentu saja nanti akan lahir kata-kata atau kalimat yang baik. Nah, dan menurut saya ini memang bagus sekali untuk keterangan kita. Nah, yang saya juga pernah berdiskusi dengan Bu Sri ya terkait dengan keyakinan, kemudian bahasa-bahasa yang disampaikannya juga luar biasa bagus ya. Nah, kalau bagaimana kalau misalkan pelan-pelan gitu ya, ini hanya masukan aja nih, diterapkan di peraturan sekolah, tertib sekolah. Kan tertib sekolah di situ juga ada apa namanya treatmentnya bagaimana menangani siswa yang bermasalah. Nah, itu mungkin lebih baik gitu. Cuma ini kan harus bekerja sama, merangkai kalimat yang sudah berpengalaman kali Pak Agus sama Bu Sri untuk diterapkan yang bagaimana kalimat yang bagus untuk diterapkan kata tertib. Itu saja ya. Untuk lebarkan. Saya izin memberikan masukan juga, tapi ini bukan sesuatu yang harus ya. Mungkin kita bisa mengawali dari hal yang menurut saya waktu awal itu kecil ya, tentang pembuatan keyakinan kelas di kelas kita masing. Itu dulu kita buat. Kemudian prosedurnya nanti ada harus share itunya ya, materinya. Itu aja dulu kita buat dan kita terapkan. Konsepnya itu setiap anak yang salah selalu kita ingatkan dengan keyakinan kelas yang tadi. Maka itu akan terpasang di otaknya dia untuk menghindari kesalahan-kesalahan seperti itu. Ya minimal pada saat dia di dalam kelas yang kita ketahui. Mungkin seperti itu. Kalau nanti terkait dengan masuk ke peraturan dan sebagainya itu nanti ada manajemen juga kasih ke siswa dan pimpinan seperti itu. Iya. Karena di sini sudah ada yang lulus CGP, Ibu mungkin yang ilmu CGP-nya mungkin sudah paripurna, sudah lengkap, kalau Agus masih 25%, itu nanti bisa berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk bagaimana menerapkan budaya positif ini menjadi sesuatu yang hari-hari kita terapkan, menjadi sesuatu yang biasa. Seperti itu. Ya, terima kasih luar biasa Pak Agus. Bima Sonian, ini juga sudah pernah saya diskusikan dengan Bu Sri terkait dengan kegiatan terbaru kelas. Tapi yang harus dipahami bukan berarti aturan, tata tertib atau hukum positif yang ada itu tidak ada. Bahkan keyakinan itu harus berangkat dari situ, dari norma adat istiadat, dari aturan hukum atau regulasi. Kita termasuk
termasuk tata tertib sekolah. Jadi yang paling utama tadi yang disampaikan Pak Agus, bagaimana kita mencoba untuk menerjemahkan pemahaman peserta didik dan kita sebagai guru memahami aturan yang ada, kemudian menjadi keyakinan bersama di kelas. Kita bahasakan dalam bentuk keyakinan di kelas, nanti ada keyakinan kelas yang memang disepakati bersama oleh siswa dan juga difasilitasi oleh guru atau wali kelasnya. Nah, dengan bahasa-bahasa yang memang memotivasi secara positif untuk bisa dengan tanggung jawab dan sebagainya. Itu saja dari hal yang seperti itu dulu ya kita sepakati. Jadi tidak harus kemudian keyakinan kelas itu masuk dalam struktur tata tertib itu gitu ya. Tapi mungkin antara satu kelas dengan kelas lain bisa jadi berbeda gitu ya. Karena memang pemahaman dan budaya di kelas itu agak sedikit berbeda dengan kelas yang lain. Itu bisa terjadi. Mungkin seperti itu. Kita coba dulu dan nanti mungkin ada refleksi dari teman-teman sekalian gitu ya, ketika kita diskusi. Terima kasih. Baik, itu saja rangkaian penyampaian dari berbagi pemahaman tentang budaya positif di sekolah oleh saya Agus Supriyatna, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Pandeglang. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada sekolah yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu semuanya. Semoga kita dapat selalu berubah ke arah yang lebih baik dalam hal menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik. Terima kasih. Saya Bapak Ibu, apakah masih ada? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada kembali yang kedua kalinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.